Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Mausu'ah fi akhiriz zaman wa malahim al-kubra. Ensiklopedi akhir zaman dan perperangan besar. Itu judulnya. Tulisan Muhammad Ahmad Mubayyad. Ini kita masuk, kemarin kita sudah menyelesaikan tanda-tanda kiamat kecil yang betul-betul jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Disebutkan ini adalah tanda kiamat kecil. Itu dalam hadisnya begitu kan. Misalnya biasanya alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, diawali hadisnya begitu. Cuma sekarang itu kemarin tanda kiamat kecil yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu jumlahnya 32. Sekarang kita masuk ke tanda kiamat kecil yang tidak dinyatakan secara jelas oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Cuman kalimatnya menyerempet-nyerempet gitu. Itu bahasa Muhammad Ahmad Mubayyad. Jadi seolah-olah kok ini seperti mirip tanda kiamat kecil gitu. Maksudnya tanda kiamat kecil itu bedanya dengan tanda kiamat besar. Kalau kiamat besar itu daya rusaknya apa Pak? Besar. Nah, gitulah bahasanya. Daya rusaknya besar, dahsyat, habis, hancur. Itu ada 10 Pak. Ada 10 kan? Tanda kiamat besar seperti dukhan. Dukhan itu apa Pak? Asap atau kabut yang menyelimuti selama 3 tahun. Itu meninggal seperti tahun pertama meninggal sepertiga dari binatang. Binatang sepertiga meninggal dari binatang, dan juga penyebabnya binatang itu meninggal karena kabut gitu, karena asap yang tidak bisa matahari sampai ke bumi. Kemudian sepertiga dari tumbuhan itu pun mati, maka mengakibatkan matinya binatang. Karena binatang mati sepertiga, tumbuhan mati sepertiga, akhirnya pun manusia mati sepertiga. Itu di tahun pertama. Tahun kedua, sepertiga dari binatang juga mati. Akhirnya sepertiga manusia pun, kan mata rantainya gitu, mati juga. Kemudian tahun ketiga baru sepertiganya lagi pun mati. Kemudian manusia juga sepertiganya meninggal. Hingga hanya tinggal sedikit dari golongan manusia. Mau sepertiga itu enggak habis betul ya, tinggal sedikit dari golongan manusia. Apa kata Nabi? Ketahuilah yang bisa bertahan hidup adalah orang yang berzikir, kata Nabi. Orang yang makannya dengan zikir. Nah, itu Bapak bisa enggak itu Pak? Bapak zikir tapi kenyang. Bisa enggak Bapak latih begitu? Kalau enggak bisa Pak latih begitu, sepertinya tahun pertama dah habis Bapak nih. Jadi memang dilatih gitu Pak. Dilatih itu zikir. Gimana Pak? Zikir itu membuat kenyang. Kenyang aja. Nabi Muhammad itu makannya 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari. Terbalik, model Bapak 3 kali sehari. Kalau Nabi Muhammad itu 3 hari sekali makannya. Maksudnya makan berat itu cuman sekali dalam 3 hari. Makan hari Senin, nanti hari Kamis lagi makan. Berarti Selasa sama Rabunya minum air aja kalau tidak puasa. Gitu. Coba Pak gitu. Terus untuk mengenyangkannya gimana? Zikir, astagfirullah, alhamdulillah. Kan makan itu juga kayaknya perasaan Pak yang membuat kita kenyang tuh. Misalnya nih, kalau ibu tanya tuh, ibu tahu tuh, ibu-ibu kalau beli emas agak 10 gram
hari itu sehari nggak makan nggak masalah. Tanyalah ibu nih, tanyalah Pak. Bapak betul nggak Pak? Iya nggak ibu? 10 gram Mbak beli emas tuh jam apa? Jam 8-nya 9 itu pagi sampai malam tuh nggak makan sampai besok pagi baru dia makan tuh. Tanyalah ibu tuh. Itu membuat senang. Bapak apa yang membuat Bapak senang yang nggak mau makan Bapak sehari itu apa Pak? Mungkin nikah lagi kali ya. Masih nikah lagi itu makannya. Dah baik. Jadi begitulah. Begitu juga Pak Obah itu, Pak Obah atau Ibu Obah, kesenangan itu kesenangan yang membuat Bapak Ibu tidak makan itu apa? Zikir. Itu baru bisa bertahan. Kalau tidak habis. Nah, makanya Nabi mengatakan sampai-sampai satu kepala sapi itu aja saking tidak ada makanannya, satu kepala sapi dihargai 100 dinar. 100 dinar itu gede banget tuh duitnya Pak. 400 juta lebih, atau 500 juta mungkin. 500 juta hanya apa Pak? Kepala sapi. Bapak kepala sapi itu Pak buang aja kan? Bukan Pak buang. Pokoknya nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa ngolahnya kan, ya adalah siapa yang mau kan itu. Dulu kepala sapi itu harganya berapa Pak? Nanti 500 juta. Nah sekarang kita masuk sini Pak, itu tanda kiamat besar sampai nanti Dajjal, pokoknya daya rusaknya besar sekali. Tapi kalau ini tanda kiamat kecil yang daya rusaknya kecil. Bisa jadi sebagian orang kena, tapi sebagian lagi bisa menghindar. Tapi kalau kiamat besar itu semua orang tidak bisa menghindar, kena semua. Dan ini 20 tanda kiamat kecil yang belum tidak dinyatakan secara jelas oleh Nabi Quran dalam Al-Quran atau dalam hadis. Cuma menurut para ulama ini termasuk tanda kiamat kecil. Tapi agak berbeda dengan tanda yang dibuatnya, tentu beda dengan tanda kiamat kecil yang kemarin yang jumlahnya 36 yang secara jelas dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita belajar. Pertama, mengikuti perilaku umat-umat terdahulu. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya Pak, muttafaqun alaih. Artinya saja, karena kalau bahasa Arabnya panjang. Kalian benar-benar akan mengikuti latatba'unna sunanal ladzina min qablikum, kata Nabi. Kalian pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit, hingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak. Lubang mana maksudnya Pak? Lubang biawak artinya itu enggak mungkin sebenarnya kalian ikut, tapi kalian ikut juga. Kata siapa? Kata Nabi, biawak itu kan lubangnya besar atau kecil Pak? Kecil. Dia masuk ke lubang itu kayak orang pakai celana kecil sekarang. Karena orang pakai celana kecil sekarang tuh Pak, pakai apa? Bertiga nariknya Pak. 3 nariknya saking sempitnya celana itu. Bertiga orang menarik itu pun dipakai. Takut kita betis itu tidak dapat oksigen, darah nggak mengalir, bertiga contohnya. Lebay betul ya. Anak-anak itu sekarang kan gitu kayaknya Pak. Sempit luar biasa itu Pak. Sempit begitu, nggak mungkin masuk di akal. Ternyata diikut juga Pak. Apa tuh? Mereka masuk ke lubang biawak pun kalian mengikuti mereka. Para sahabat bertanya sama Nabi, apakah mereka itu orang Yahudi yang kami ikuti dan orang Nasrani yang kami ikuti? Apa jawaban Nabi? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Kata Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Ini tanda kiamat kecil. Memang tidak ada kata alamatus saat, tanda-tanda kiamat atau iqtarabatis saah atau sedikit-dikit sudah mendekati di kiamat, ini tanda. Ada kata-kata itu. Cuma menurut ulama atau menurut Muhammad Mubayin, ini termasuk tanda kiamat kecil. Daya rusaknya mungkin tidak besar, tapi bisa menimpa seseorang atau sebagian orang. Ini saya contohkan. Berapa gambaran fenomena? Contoh, orang Yahudi merubah teks, kata beliau. Orang Yahudi merubah sebagian teks kitab sucinya, dan telah juga ada dalam tubuh kaum muslimin itu Pak merubah teks Al-Quran, tapi bukan merubah teks Al-Quran itu Pak. Pemahaman Al-Quran itu yang diapain Pak? Dipelintir
pelintir-pelintir. Kalau Quran nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijamin sama Allah. Cuma maknanya ini Pak, diapain Pak? Dibelok-belok, diambil sepotong, kemudian ditafsirkan menurut keinginan hawa nafsunya. Akhirnya masyarakat jadi bingung mana yang benar nih, gitu Pak ya. Kalau musim kampanye dulu tuh saya ingat tuh Pak, kalau orang PAN itu mengambil ayat kullu man 'alaiha fan. Itu dulu saya ingat tuh Pak, candanya kullu man 'alaiha fan. Pan, bukan fan, jadi pan gitu. Apa artinya Pak? Pokoknya semuanya itu harus masuk pan. Kullu man 'alaiha fan kan. Semuanya harus masuk pan. Kalau apa tuh ya? Kalau P3 itu bahaya lagi. Qul huwallahu ahad. Kan ini nomor 1 biasanya, Pak. Pak apa tuh kalau apa, Pak? Kalau P3 apa? Qul huwallahu ahad. Semuanya harus nomor 1. Nah, itu diartikannya begitu, Pak. Padahal Allah Maha Esa. Tapi Bapak enggak paham kalimat begitu dulu. Bapak hidupnya kapan ya? Dulu kan pernah begitu kan? Saya aja tahu itu kalimat itu tuh. Kalau itu P3 itu. Kalau Golkar Pak, tahta syajarah, berlindunglah kalian di bawah pohon. Apalah bahasa itu. Pokoknya berlindung kalian di bawah pohon. Kalau udah sebanyak ini partai gimana caranya nih? Di apa dia teman? Itu 3 itu dulu kan ingat 3 itu partai Pak apa ya? Pada depan itu ada tuh PDI apa ya? Al-Baqarah mungkin Pak. Baqarah katanya. Itu surat terpanjang dan terlengkap. Kalau Baqarah itu kan begitu Pak ya. Al-Baqarah itu kalau hafal kita kosakata yang ada di Al-Baqarah, 80% kosakata Al-Baqarah itu ada di seluruh surat yang lain. Jadi kalau Bapak sudah 80% tahu kosakata Al-Baqarah itu Pak, berarti Bapak sudah 80% tahu makna Quran. Nah, makanya semuanya pokoknya kalau PDI harus 80% gitu. Pokoknya di pelintir gitu Pak sesuai maunya. Jadi itu termasuk tanda kiamat kecil. Cuma mau saya katakan sebagian orang itu masuk ke dalam apa Pak? Arah-arah begitu. Tapi sebagiannya lagi ini main-main. Itu kan sebagiannya. Tapi lama kelamaan nanti apa Pak? Terbawa-bawa itu Pak. Lama kelamaan terbawa-bawa, dan itu termasuk tanda kiamat kecil. Kemarin saya sudah jelaskan Pak ya. Kalau untuk tanda kiamat kecil Bapak bisa menghindar. Dibacakan ini supaya Bapak bisa ini tanda kiamat kecil loh. Jangan ikut-ikut. Cuman kalau tanda kiamat besar Bapak tidak bisa menghindar karena daya rusaknya luar biasa. Lanjut. Yang kedua, orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu putra Allah. Kemudian Syiah apa Pak? Syiah Sabiyah namanya. Kan Syiah itu ada golongannya banyak sekali Pak. Ada 12 sekte itu. 12 apa? Sekte. Salah satu di antara kan ada Syiah Rafidah, Syiah macam-macam Pak ya. Syiah apa lagi itu? Syiah Gulamiyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Sabiyah gitu Pak ya. Syiah ini termasuk salah satu sekte Syiah ini apa dia mengatakan Ali itu adalah putra Allah sampai begitu. Itu sebagian orang kena, sebagian dari kelompok Syiah. Gitu kan? Sebagian mengatakan begitu. Ali putra Allah. Enggak tahu dasarnya apa mereka mengatakan Ali putra Allah. Karena saking ingin mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Awalnya mereka mengatakan begini, laula Muhammad, kalau tidak ada Muhammad pasti kepada Ali lah wahyu itu turun. Atau ada bahasanya lagi itu, laula Muhammad la'abattu ya Ali. Itu awal-awal bahasanya. Kalau enggak ada Muhammad tentu kami akan menyembah Ali. Cuman Nabi Muhammad mengatakan bahwa yang disembah itu Allah ya, terpaksa Allah lagi. Kalau tidak Ali yang kami sembah. Kenapa? Karena Ali sebagai anak Tuhan. Sama seperti siapa Pak?
Isa sebagai anak Tuhan. Cuman bapak nggak kena itu kan, nggak kena kan? Berarti itu disebut tanda kiamat kecil. Lanjut. 3 orang orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mohon maaf nih Pak ya, ada sebagian di antara kaum muslimin yang menjadikan makam, bahasanya wali Pak, bagus ya, wali. Orang-orang yang wali atau orang yang mereka kultuskan kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah. Ada yang begitu. Sebagian kena, tapi sebagiannya lain enggak. Ibadah itu harusnya di mana, Pak? Di masjid. Kalau seandainya dia dikuburkan di situ, ya biasanya kalau orang dulu kan kalau ada pesantren, terus pendiri pesantren itu ingin dikuburkan di mana, Pak? Biasanya di samping masjid atau agak di depan masjid. Tujuannya kan biar dia mendengar, katanya kan mendengar apa? Azan dan orang sholat. Tapi kan masjidnya dulu dibangun. Tapi kalau ini enggak, kuburannya ada, baru setelah itu bangun tempat ibadah. Mohon maaf kalau agak yang tersinggung. Misal contoh gitu kan, kuburan Gus Dur. Nah itu tempat apa di situ? Ya, awalnya kan kuburan, terus jadi apa? Sekarang belum jadi masjid, belum. Hanya tempat zikir dan baca doa. Bukan salah. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalau kalian datang ke kuburan, kalian baca Yasin, bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian tamatkan Al-Quran sekaligus pun bagus, karena ada panduannya Nabi gini, di perang Uhud. Tapi jangan berlebihan Pak. Di perang Uhud, setelah Nabi Muhammad menguburkan seluruh jenazah termasuk jenazah Hamzah alaihi salam di perang Uhud dikuburkan. Habis itu Nabi bilang apa? Duduk semuanya, kata Nabi, aku ingin berdoa kepada Allah. Nabi berdoa Pak di Uhud itu Pak. Nabi berdoa. Berarti boleh mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Padahal mereka udah mati syahid, tidak perlu lagi didoakan gitu kan. Tapi Nabi mendoakan. Di situ Nabi bersabda apa? Kata Nabi, kalau kalian baca Yasin di sini bukan hanya berdoa, bagus, kata Nabi. Atau kalaupun kalian tamatkan Al-Quran semuanya, khatam itu bagus. Cuman yang jadi masalah adalah dibangunkan tempat yang sangat luar biasa mewahnya, dan orang di situ jadi apa Pak? Jadi apa tuh? Gitulah. Jadi lama kelamaan nanti dia bisa jadi apa? Sekarang belum jadi masjid, tapi lama kelamaan jadi masjid. Kemudian lama kelamaan orang bukan nyembah Allah tapi mengkultuskan, lama-lama bergeser-geser, dia jadi disembah. Awalnya penyembahan patung itu kan begitu juga mulanya. Setan mengatakan ke awalnya kan kepada, itu generasinya panjang itu Pak. Contohnya dari generasi awal mula orang menyembah patung itu kan dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Dimulai dari Nabi Nuh. Awalnya belum ada, pada Nabi Idris belum ada. Tapi jaraknya Nabi Nuh dengan Nabi Idris itu hampir 600 tahun jaraknya, jauh kan? Jadi biasanya Pak, apa Pak namanya Pak? Pergeseran orang itu 600 tahun. Mungkin setelah 600 tahun jadi itu. Tapi kan lama jaraknya kan? Sedikit-sedikit jadi gitu. Itu Pak, jadi awalnya begitulah kira-kira. Jadi awalnya setan bilang apa Pak kepada dulu nenek moyangmu itu baik, itu bagus tuh. Masa kamu nggak ingat? Ingatlah dia sedikit. Bikinlah apa Pak awalnya Pak? Patungnya bikin. Awalnya begitu, bikinlah patungnya. Oh ya bikin ya. Untuk sekedar mengingat. Sekedar mengingat kan masih boleh tuh Pak. Masih boleh tuh gambar-gambar kan masih boleh. Untuk sekedar apa Pak? Mengingat. Tapi orang berikutnya mulai menambah. Oh, dia punya keahlian ini tuh, keahlian itu, karamah ini, karamah itu. Lama-lama apa Pak? Disembah. Lama-lama jadi Tuhan. Karena awalnya begitu. Apa kata? Ya, awalnya kan begitu. Dan bergeser demi sedikit. Lanjut Pak ya. Berikutnya, orang Yahudi melakukan apa Pak? Menghalalkan yang diharamkan. Hal yang sama juga dilakukan oleh sebagian
umat. Sedikit-sedikit mereka menghalalkan apa? Khamar, sutra, kemudian emas bagi laki-laki. Dulu gini Pak ya. Kalau orang Yahudi itu kan diharamkan sama Allah memakan apa? Awalnya itu memakan apa? Memakan rampasan perang. Enggak. Yang dulu menjadi mereka ini Pak, ini Pak. Contoh gini. Mereka mengakal-akalinya itu Allah mengharamkan mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Di hari apa Pak? Sabtu. Terus mereka gimana caranya Pak? Cara nangkap ikannya? Mereka coba untuk berkilah. Mereka taruh jaringnya di hari Jumat sore. Terus mereka ambilnya kapan? Di hari Minggu. Ikan mereka gak kerja, cuma naruh jaring begitu. Lain gayanya. Ya kan, lain aja gaya mereka. Mereka beralih lama-lama, akhirnya dari Sabtu pun mereka langgar. Kenapa? Ya gitulah. Contohnya kita misalnya gini. Contohnya kita itu apa contohnya ya? Kalau di hadis Quran itu, di hadis Nabi itu, kalian diharamkan untuk dulu orang Yahudi diharamkan untuk makan lemak. Lemak apa Pak? Lemak apa tuh? Pokoknya lemak sapi, pokok lemak itu diharamkan itu dulu. Karena apa Pak? Karena mereka saking banyak tanya kan Yahudi itu. Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Kayak orang mencemooh gitu Pak. Ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Banyak tanya begitu. Akhirnya Allah mengatakan apa? Lemak haram. Karena saking banyak tanya itu kan haram. Yang orang kalau bertanya kan yang ngasih pedoman kan jadi apa Pak? Jadi kesel gitu. Kayak saya dengan mahasiswa itu banyak sekali tanyanya. Pak, ini harus berapa halaman makalahnya? Buat aja lah, yang penting sudah terbuat makalah, dah bagus isinya buatlah. Pak, bukankah harus 15 halaman makalahnya? Udah 15 jadi, 15 gitu kan. Akhirnya kan jadi marah kan 15 ya. Akhirnya kan dia jadi hukum 15. Nah, contohnya begitu. Orang Yahudi kan kayak, ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Akhirnya lemak itu menjadi haram. Terus mereka tahu enggak Pak? Diapain Pak sama dia Pak? Lemak mereka makan, tapi mereka ekstrak. Kan yang enak dalam daging itu karena lemaknya itu katanya Pak. Karena minyak lemak itu, kalau sate kan di tengah-tengahnya ada apa Pak? Ada lemaknya itu. Dia kan 3 tusuk kan. Tusukan pertama daging, tusukan terakhir daging, tengah-tengah lemak. Dia kalau dibakar maka lemaknya itu menjalar kemana Pak? Kedua, jadi enak dia. Itu konsep kenapa kok harus lemak diletakkan. Padahal lemak itu kan bahaya itu Pak. Maksudnya kolesterolnya luar biasa, jantungnya luar. Tapi orang Yahudi begitu Pak. Lemak itu enggak dia makan, cuman diekstraknya menjadi apa Pak? Menjadi minyak. Minyak itu yang mereka pakai. Gayanya begitu jadinya. Jadi apa Pak? Padahal terus Nabi Muhammad SAW mengatakan begini. Kalian janganlah seperti Yahudi. Ada dulu hadis Nabi itu tentang apa ya? Lupa saya itu tentang apa. Terus Nabi bilang, kalian jangan seperti Yahudi yang Allah haramkan lemak bagi mereka, tapi mereka tidak memakan lemak, cuma mengekstrak lemak menjadi ini. Apa orang sekarang kan begitu juga kan? Contohnya Allah mengharamkan babi. Allah mengharamkan apa? Babi. Tapi mereka katanya kami enggak makan babi, cuma makan apa? Lemak minyaknya aja. Jadi kan begitu. Padahal konsepnya sudah ada tuh Pak. Sesuatu yang zatnya haram, maka haram keseluruhannya, walaupun dipindahkan jadi ini jadi itu, dipindahkan aslinya apa Pak? Haram. Contohnya misalnya najis, Bapak bisa mengolah kotoran kambing menjadi gula-gula misalnya, contoh gula-gula kotoran aslinya Bapak najis, cuman Bapak olah-olah, Bapak campur ini campur itu jadi manis, terus Bapak jadikan gula-gula, contoh itu tetap haram Pak. Nah gitulah. Bapak paham gak ini? Ada yang nggak kepengen mengolah kotoran itu jadi itu, ada yang kepengen kopi atau apa kayak gitu kan. Tapi kalau luwak white kopi itu jangan sebut dengan luwak itu kopi apa Pak? Kopi luwak itu kan beda dia bukan aslinya bukan najis, cuman apa Pak? Cuma dia itu nanti ada fatwa itu, cuma itu lewat doang. Atau kopi tubruk gajah, lain lagi gitu. Tubruk itu yang dimakan oleh siapa Pak? Wajah, kemudian keluar kotorannya. Jadi bukan kotoran aslinya, itu adalah tetap kopi yang hanya singgah di perut
Gajah difermentasi oleh perut gajah itu. Hah? Kopi kucing ada lagi Pak. Bang, kucing bisa makan kopi. Dah lanjut. Ya pokoknya begitulah. Jadi kemana cerita kita tuh Pak? Ya kesinilah. Pokoknya diakal-akalin bisa sedikit demi sedikit dirubah. Lanjut. Orang Nasrani telah menciptakan bid'ah. Apa itu bid'ahnya Pak? Ada bid'ah besar tuh namanya apa Pak? Yang paling besar itu tidak boleh menikah, kerahiban namanya itu. Tidak boleh menikah. Umat Islam sebagian juga ada yang begitu, nggak mau menikah untuk ibadah. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan dan punya syahwat. Kalau nggak punya kemampuan dan nggak kepikiran syahwatnya, gede masalah. Nah, tapi jangan katakan nikah itu tidak apa Pak? Sunnah, dia sunnah. Cuman kayak Imam Nawawi kan lupa saya kata dia kan. Ternyata ada sunnah nikah. Sini sibuk apa Pak? Sibuk belajar dan usianya singkat juga, hanya 40 tahun, kemudian 42, 40 tahun dia meninggal dunia, singkat aja umurnya. Imam Nawawi, banyak imam Ibnu Sirin itu enggak nikah. Lanjut. Orang Yahudi sangat membenci Jibril. Kita juga sekarang juga membenci Bapak. Bukan kita. Orang Yahudi membenci Jibril karena mereka katakan bahwa Jibril itu enggak bagus. Tapi orang sebagian Syiah bilang apa? Jibril itu salah menurunkan wahyu kepada Muhammad. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Itu sebagian dari Syiah. Awalnya mungkin Syiah, tapi lama-lama nanti Bapak bisa membenci malaikat yang lain. Paling pertama Bapak benci pasti malaikat Israel. Benci enggak Pak malaikat Israel, pencabut nyawa? Benci enggak? Berarti Bapak sedikit demi sedikit masuk golongan. Jadi itu hadis pertama. Israel Bapak benci enggak? Enggak, serius. Kalau dia sering-sering bertamu ke rumah Bapak boleh. Enggak tahu ya Pak. Orang Yahudi berkata tidak ada jihad sampai keluarnya Imam Mahdi. Begitu juga Syiah, Rafi, ya enggak boleh ada jihad. Itu menurut pendapat saya. Di Syiah aja diumpamakan di sini. Banyaknya mereka melencengnya di situ. Lanjut. Cepat aja lah. Maraknya sekte sesat. Itu tanda yang kedua. Umat Yahudi akan terpecah menjadi berapa Pak? 71. Kemudian atau 72 golongan. Nasrani pun juga demikian. Maksudnya kalau bahasa hadis itu umat Yahudi terpecah jadi 71 golongan. Jadi mereka itu 71 sekte. Kemudian umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Kalau dia yang lain itu mengatakan di awal dari 70. Yahudi terpecah menjadi 70, Nasrani 71. Kemudian orang Islam 72. Itu hadisnya tuh ini Pak, ini. Jadi Pak, apa bedanya sekte yang sesat dengan sekte yang apa Pak? Tidak sesat. Kalau seandainya Muhammadiyah NU itu termasuk sekte enggak Pak? Enggak, itu ormas. Itu ormas apa Pak? Organisasi masyarakat. Itu bukan sekte. Sekte itu Pak, yang misalnya itu kemarin tumbuh lagi tuh baru tuh Pak di Payakumbuh. Payakumbuh ini banyak sekali ini kasusnya sekarang nih. Payakumbuh itu Padang Pak, Sumatera Barat. Itu sektenya itu siapa namanya itu ya? Siapa tuh? Ibu-ibu. Dia ibu-ibu. Itu di samping ibu-ibu tuh ada kayak mirip orang Arab itu dari Al-Kahf. Keturunan apa Pak? Al-Kahf. Ibu-ibu ini bersaksi kata dia, saya mimpi. Siapa Pak? Saya mimpi saya itu bahwa menyatakan Al-Kahf ini adalah Imam Mahdi. Pesisir itu Pak ya? Salah saya Pak, maaf Pak. Pesisir. Jadi apa kata dia? Kata ibu-ibu ini, demi Allah saya bersumpah, betul-betul bersumpah saya. Dan kalau seandainya saya salah ini dalam sumpah saya mau dilaknat sama Allah. Bahwa saya nyatakan Al-Kahf ini adalah Imam. Padahal namanya bukan Al-Kahf, itu bukan Imam Mahdi. Terus akhirnya hari itu juga, akhirnya dia berganti nama bukan hari itu.
Akhirnya dia mengganti nama Al-Kahf ini jadi siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Aslinya namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Karena untuk ingin dianggap apa Pak? Imam Mahdi, maka dinyatakan dia sebagai apa Pak? Muhammad bin Abdullah. Gitulah. Itu yang namanya sekte Pak. Dulu ada namanya kalau di Depok itu Ahmad Musadek. Di Depok juga ada namanya Lia Eden. Depok itu banyak menghasilkan ini Pak, orang-orang aja nggak jelas. Ahmad Musadek, Lia Eden, siapa lagi itu ya? Roy apa tuh Pak? Lupa saya Pak. Pokoknya gitu. Terus kemarin yang diusir ke Kalimantan itu apa namanya itu? Sekte apa tuh? Lupa. Pokoknya banyak. Itu yang dikatakan Mama Gufron. Oh, Mama Gufron ada Gufron. Semakoli apa? Wow, ini Makoli, tapi udah hilang aja dia ya. Saya ngeliat videonya itu Pak, cara dia mentransfer ilmunya itu dengan ludah buat. Saya lihat WA itu apa pula ini mentransfer ilmu kayak ludah. Nah itu kayaknya sekte-sekte riba. Tapi herannya Pak, ada aja pengikutnya. Kok ada aja orang yang mau tertarik itu. Kalau sampai Dajjal kayaknya lebih bahaya lagi. Ikut kayak gitu-gitu aja orang mau ikut. Apalagi Dajjal yang luar biasa fitnahnya. Saya yang pada ikut nih semua kayak ini. Wow. Bodoh. Karena kebodohan itulah akhirnya mereka ikut. Lanjut ya Pak ya. Mana dia? Kok enggak jalan Pak? Dalam riwayat disebut para sahabat bertanya, siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, mereka itulah yang bersamaku dan sahabatku. Mereka apa? Apa tuh? Ana wa ashabi. Mereka ikut aku dan sahabatku. Itu yang maksud sekte. Cuman di hadis ini saya juga pernah dulu Pak gini. Hadis ini ternyata ada dua modelnya Pak. Saya dulu pernah di Mesir itu neliti hadisnya. Terpecah umat Islam itu menjadi 72 golongan. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Kan di sini itu ya. Satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Ternyata ada hadis Pak yang bertolak belakang dengan itu dan keduanya sama-sama sahih. Saya aja bingung kan lihat dari saya. Semuanya masuk surga. Kulluhum fil jannah illa wahid, kecuali satu. Semuanya masuk surga. Berarti dari 72 semuanya masuk surga, yang satu masuk neraka. Bingung saya. Ini salah tulis tuh Pak. Ternyata enggak Pak. Betul lah di saya gitu Pak. Sahih kedua-duanya. Saya akhirnya kata guru saya, kalau ada ketemu hadis yang begitu di jam'u. Dan guru saya tahu, profesor itu tahu. Kalian tahu nggak maksudnya Pak? Coba nggak ada yang tahu. Ya kan kami belum sampai otak kami ke situ dulu. Akhirnya kata profesor itu gini. Saya ketika itu ke pelajaran mentakrid hadis itu kerjaan saya dulu. Mentakrid itu Pak mengeluarkan hadis. Kalau sekarang enak aja mentakrid hadis pakai apa Pak? Pakai komputer. Kalau dulu memang ke buku-buku kita cari satu-satu gitu kan. Di mana sumber hadis itu. Akhirnya Pak kata beliau, pemahamannya ini jam'u itu dia akhirnya digabung pemahamannya. Jadi yang mengatakan bahwa semuanya di neraka kecuali satu, maknanya adalah kalian jadilah umat yang terbaik. Maksudnya apa? Menjadi umat yang sangat ideal. Pokoknya bagus. Tapi kalau di hadis yang kedua, semuanya di surga kecuali satu, maksudnya apa? Kalian toleransi. Jangan menyalah-nyalahkan. Yang menyalah-nyalahkan itulah nanti yang masuk neraka. Jadi kalau hadis yang satu itu memang kita berhubungan dengan sekte. Maksudnya yang hadis 70 semuanya masuk neraka itu semuanya kita berhubungan dengan apa? Sekte. Maka carilah kalian jadilah yang terbaik. Tapi kalau yang berhubungan dengan apa Pak? Kalau yang semuanya surga berarti ini bukan berhubungan dengan sekte, tapi berhubungan dengan apa? Ormas atau mazhab lah. Berhubungan dengan apa? Mazhab. Mazhab itu kan banyak, ormas juga banyak. Semuanya masuk surga. Cuma cara dia memahami Al-Quran dan hadis saja yang sedikit bukan berbeda itu. Apa namanya itu? Ya pokoknya cara pemahamannya agak berbeda lah, atau bahasanya apa? Berbeda. Tapi dia tetap memegang Al-Quran dan
sunnah kayak Ormas, Muhammadiyah atau NU. Itu hadis yang dipakai yang mana, Pak? Semuanya masuk surga kecuali satu. Yang satu yang masuk neraka ini siapa, Pak? Ya nyalah-nyalahin. Itu salah tuh. Itu salah. Yang benar saya sendiri. Yang benar saya sendiri. Itu salah. Itu bid'ah itu. Itu masuk neraka tuh. Itu yang masuk nerakanya. Tapi yang lain masuk surga. Tapi kalau ya dia, Bapak paham nggak nih, belibet nggak? Paham nggak? Kalau semuanya masuk neraka berarti Bapak berhubungan dengan apa tuh hadis itu? Sekte yang sesat. Maka jadilah Bapak yang terbaik. Kalau yang hadis yang berikutnya semua masuk surga, maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa? Toleransi kalau berbeda pandangan. Karena orang berbeda pandangan. NU Muhammadiyah beda kan? Mazhabnya kan juga beda. Syafi'i, padahal dia sama-sama Syafi'i itu, Pak. NU Muhammadiyah kan, tapi berbeda. Apalagi kalau dia Syafi'i, Hambali, Maliki, ya kan? Hanafi, beda-beda kan? Mazhab itu aslinya bukan 4, Pak. Cuman Bapak banyak, yang terkenal hanya 4 karena murid-muridnya bagus, akhirnya terkenal. Lanjut. Gejala umum yang diindikasi saat itu kelompok contohnya memproklamirkan bahwa si fulan biasanya pemimpin kelompok sebagai nabi atau Tuhan. Ini bentuk-bentuk apa, Pak? Kesesatan suatu sekte. Mereka apa, Pak? Katakan pemimpin mereka itu bisa disebut apa? Nabi atau Tuhan, atau menuhankan imam mereka seperti Syiah. Lanjut. Memiliki keyakinan yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Seperti apa, Pak? Sekularisme atau liberalisme, gitu. Itu kan. Agama itu sama. Kayak gitu-gitu ajarannya itu. Itu termasuk apa? Sekte yang sesat itu namanya. Itu ya. Pluralisme gitu kan, liberalisme gitu. Kalau orang liberal itu sampai khamar itu dibolehkan. Kenapa? Kan tujuannya menghangatkan badan. Kata dia begitu, sampai begitu kan orang liberal itu. Terus mereka memiliki kitab utama seperti orang Ahmadiyah itu berapa juz suratnya, Pak? 40 juz saja. 40 juz ditambahnya. Ahmadiyah atau juga Syiah juga menambah pokoknya gitulah, ditambah juznya gitu. Sebelum juga pernah ngelihat juznya gimana ya tebalnya ya. Yang 30 juz saja susah kita ngafal, apalagi 40 juz, bahaya susah juga. Campur-campur. Terus menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Terasingnya ajaran Islam. Ini yang ketiga, tanda kiamat kecil yang tidak terlalu jelas disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sungguh agama Islam itu akan muncul pertama kali dalam keadaan asing, gharib, wa sayaudu ghariban fatuba liman uraba. Kata Nabi kan, Islam itu memang diawali dengan asing, aneh kata orang, tapi nanti akan kembali kepada aneh. Kemudian beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Jadi aneh itu maksudnya, Pak, bukan kepengen menyendiri dari orang, enggak, Pak. Bukan ingin buat sensasi-sensasi baru, enggak gitu kan. Cuma orang menganggap aneh aja. Misalnya sekarang, kalau ada orang yang dermawan, orang bilang apa? Langka ya. Langka, Pak, bukan aneh sih bahasanya, apa, Pak? Langka ya. Orang yang dermawan. Kalau ada orang yang sholatnya bagus gitu, Pak, orang bilang apa? Langka ya. Kalau aneh kan agak bahasanya agak agak negatif ya. Aneh itu kan agak negatif. Pokoknya orangnya nyentrik gitu misalnya. Oh, dia pakai sorban tapi sorbannya sampai ke mana gitu. Kan itu nyentrik, Pak? Aneh kan kelihatannya kan? Ya biasa, sebenarnya orangnya biasa aja, cuman perilakunya itu apa? Luar biasa. Kalau ada zaman sekarang pemimpin yang adil, orang bilang apa, Pak? Langka ya. Dulu langka juga, tapi sekarang langka juga. Gitulah. Kembali Islam itu, orang yang megang Islam itu kelihatan seperti orang langka. Gitu kan. Misalnya, kalau ada misalnya apa lagi, Pak? Apa lagi? Orang yang penyabar, orang bilang apa? Langka ya. Padahal Nabi juga sangat penyabar. Paham enggak, Pak? Jadi bukan aneh, tapi apa bagusnya, Pak? Langka.
langka. Islam itu awalnya langka, terasing atau langka lah, langka. Kemudian lama-lama, tapi Bapak juga jangan, maksudnya di hadis ini Bapak jangan memahami Bapak melangkah-langkahkan diri, jangan. Terus Bapak melangkah-langkahkan diri itu gimana Pak? Bapak buat-buat sendiri, sorbannya gede-gede. Apalagi Pak contohnya? Sebutlah. Yang nggak sesuai dengan sunnah itu apa? Apa? Jubahnya luar biasa, punya apa ciri khas jadi apa lagi Pak? Contohnya apa Pak? Wah, terserah Bapak lah. Gimana contoh? Coba kasih contoh Pak. Apa yang membuat Pak langkah-langkah sendiri itu? Enggak, itu dia sengaja untuk berbeda dengan orang, itu enggak boleh. Sengaja untuk berbeda dengan orang, enggak boleh. Yang bolehnya itu dia itu memang akhlaknya muslim, tapi semua orang sudah meninggalkan, tapi dia tetap berpegang teguh dengan itu. Contohnya, langkah ya jadi pemimpin adil, langkah ya jadi orang dermawan, langkah ya jadi orang penyabar, langkah ya jadi suami yang bertanggung jawab, langkah ya yang gitu, langkah ya. Anak-anak sekarang Gen Z misalnya, Gen Z itu kan semua mereka itu kan miripnya dengan apa Pak? Nggak peduli, hanya tahu dirinya sendiri. Bapak paham nggak Gen Z itu gimana sifatnya itu Pak? Nggak peduli, nggak tahu diri sendiri. Kalau kena sedikit masalah kemudian apa Pak? Ngeluh. Kayak gitu rata-rata Gen Z itu Pak, yang 30 tahun ke bawah itu umurnya Pak. Tapi kalau ada Gen Z yang luar biasa, tekun seperti Bapak, kena tempa aja, dia hidup sendiri segala macam, orang bilang apa? Langka ya anak seperti ini. Kayak gitu yang dimaksud gharib itu Pak. Paham gak Bapak nih? Kayak Bapak nih dulu misalnya sekolah, Bapak dulu pergi sendiri, pulang sendiri. Kemudian tetap baik kepada orang tua. Kalau orang sekarang pergi sudah diantar, pulang dijemput, ke orang tua pun melawan. Terus kalau ada anak-anak yang dia baik ke orang tuanya, Bapak bilang apa? Langka ya. Itu maksudnya gitu Pak. Jadi Bapak jangan salah paham dengan, rata-rata orang salah paham dengan hadis ini. Dia buat ciri khas sendiri. Akhirnya apa? Ya aneh kelihatannya. Jadi kita tuh gak boleh aneh. Kita tuh kayak kita aja jalan-jalan begini ya. Tapi apa Pak? Tapi kita punya gitu prestasi dia. Gitulah Pak, iyain aja, iya gitu. Biar saya nggak bingung lagi menjelaskannya, iya gitu. Ya itulah Pak. Tapi Bapak jangan aneh-aneh Pak ya, jangan buat sorban gede-gede nanti jangan ya. Atau gigi Bapak bolong-bolongin satu gitu. Kan ada orang-orang tuh kan ada dia itu lehernya diapain Pak dia panjang-panjangin biar ketahuan dia asli. Nggak kayak gitu maksudnya. Paham Pak? Bapak mau nanya atau apa nih? Udah hampir habis waktu. Tanya lagi 3 baru. Bapak mau nanya atau terus nih? Silakan Pak. Salam. Itu angin. Kalau asap itu sepertiga itu semua manusia maksudnya. Ya sedikit. Sedikit, tidak banyak. Ya sedikit. Sedikitnya itu tidak disampaikan berapa yang sedikit itu tidak disebutkan. Misalnya kalau seandainya penduduk dunia sekarang 8 miliar misalnya, mungkin sisanya 10.000 gitu. Tapi kan itu jauh sekali berkurangnya Pak. Dari berapa Pak? 8 miliar menjadi berapa? 10.000. Bapak duit punya 8 miliar, tahu-tahu jadi berapa? 10.000 itu kira-kira gimana bentuknya Pak? Sedikit sekali kan? Misalnya 10.000 atau berapa? Kenapa Pak? Amin ya Allah, amin ya Allah. Berarti Bapak sudah mulai sekarang Bapak zikir sebagai makanan. Jadi Bapak enggak usah pulang habis sholat subuh di sini aja. Apalagi ini hari Sabtu kan?
Kalau Bapak pulang nanti Bapak disuruh bersihin WC. Bebek Pak di sini zikir. Kan suami kan itu kerjanya Pak. Kalau hari Sabtu Minggu kerjaan apa Pak? Bersihin sikat-sikat WC. Iya Pak. Ya. Iya. Iya, ana wa ashabi. Iya. Iya. Iya, iya. Pokoknya semua orang yang ikut sunnah Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah berarti semuanya masuk surga. Berarti di hadis yang kedua tadi yang cocok, semuanya masuk surga kecuali satu. Yang nyalah-nyalahin itu orang sudah berusaha menjadi orang baik tapi disalah-salahkan. Nah, itu yang masuk apa Pak? Neraka. Kalau orang udah baik gayanya macam-macam kan ada Pak. Pendapat ini mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali gitu kan, mazhabnya kan ini NU, dia Muhammadiyah. Tapi ada juga sebagian dari ormas itu nyalahin ormas lain. Gila bilangnya apa Pak? Pak, itu kalau anekdot orang Jawa tuh saya dengar kayak gitu tuh. Pak, Bapak NU atau Muhammadiyah? Apa bahasanya gimana? Oh gimana? Bapak NU atau Muhammadiyah? Gimana? Nggak tahu bahasanya gimana. Pokoknya dianggap Muhammadiyah itu sebagai agama. Enggak, saya apa? Gimana bahasanya Pak? Tolonglah saya Pak. Gimana bahasanya tuh Pak? Apa Pak? Kenapa bahasanya Pak? NU atau Muhammadiyah? Bibit terserah. Ya aliran tapi dianggap saya ini NU, agama NU loh gitu. Saya NU loh, kayak agama gitu. Padahal itu bukan agama, dia itu ormas, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat untuk apa Pak? Ya untuk berkumpul. Aslinya kan organisasi itu dibuat untuk apa? Untuk melawan penjajah kan itu. Aslinya kan dibuat organisasi itu Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jadi organisasi ulama dulu awalnya itu organisasi untuk melawan apa Pak? Penjajah. Tapi sekarang penjajahnya pergi, dicarinya penjajah baru. Lawan baru apa itu? Muhammadiyah. Jadi kan lucu aja. Muhammadiyah itu asli bagus namanya kan Pak? Muhammadiyah, pengikut Nabi kan bagus itu kan bagus itu. Tapi dicarinya lawan setelah ikut Muhammadiyah dibentuk untuk mencerdaskan apa Pak? Masyarakat dan melawan penjajah kan. Dah pergi penjajah malah NU jadi lawan kan lucu. Bapak paham nggak ngomongannya? Itu sebenarnya ormas alsinya. Bapak ormas apa itu ormas Pak? Organisasi masyarakat. Jadi kalau organisasi masyarakat kayak Bapak nih organisasi apa contohnya masyarakat? Bapak bentuk klub sepedaan. Bapak? Karena komunitas itu. Awalnya komunitas mungkin jadi organisasi, Bapak buat yayasannya. Yayasan sepeda Yayasan sepeda Alam Asri 3 Villa Dago. Awalnya begitu jadi yayasan. Akhirnya jadi ormas. Aslinya cuma begitu doang. Cuma lama-lama jadi kayak agama. Pokoknya kalau enggak bersepeda berarti kafir. Lain aja. Atau gitu kan misalkan. Ya. Siapa Pak? Oh. Ya. Ya. Karena menyimpangnya terlalu jauh. Misalnya mereka tetap aslinya awalnya muslim, tapi menyimpangnya terlalu jauh. Kayak kita juga NU Muhammadiyah juga nggak ada dulu pada masa Nabi Muhammad. Tapi kan tidak menyimpang, masih Al-Quran dan As-Sunnah yang dipegang. Cuman cara memahaminya kadang-kadang berbeda. Memang Al-Quran begitu, cara pahamnya kadang-kadang beda. Ada lagi Pak? NU Pak ya. Apa tuh Pak? Oh, kalau Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah apa Pak? Kalau Muhammadiyah apa Pak? Bagus juga Bapak ya. Saya yang tahu itu ini, kalau bubur ayam namanya apa? Nyabu kan? Nyarap bubur. NU sekarang nasi uduk. Apa? NU itu. Kalau apa tuh Pak maksudnya Pak?
Ada aja. Kalau Muhammadiyah apa Pak? Kalau sarapan Muhammadiyah apa Pak? Belum dapat semua Pak ya Pak, cari-cari lah itu nanti. Apa tuh? Oh Miu itu. Udah lah Pak. Lanjut Pak nih. Lanjut atau udah aja ya? Udah bunyi belum? Udah, baik. Terima kasih Pak, baru 3 nih. Baru 3. Tapi mudah-mudahan kita bisa apa Pak? Bisa apa? Bisa menghindar dari tanda-tanda kiamat kecil ini. Memang sedikit demi sedikit Pak, tapi sedikit demi sedikit ini Bapak tahu nggak, 3 halaman ini, 3 ini pemahaman yang saya sebutkan tadi itu bisa sekitar 30 halaman yang saya sampaikan. Ini bukunya itu jumlahnya 1200 halaman dan ini sudah masuk ke halaman 200. Cuma berapa Pak? Jadi pertemuan kita tuh, sekali pertemuan itu paling 30 halaman, 20 halaman. Walaupun hanya 3 poin ini Pak, tapi di bukunya itu sebenarnya pemahamannya banyak yang sudah saya sampaikan pemahamannya. Intinya sudah saya masukkan dalam slide ini, tapi pemahamannya sudah saya sampaikan, termasuk pemahaman terasing ini. Jadi terasing itu kan kebanyakan orang memahaminya apa Pak? Membuat aneh-aneh gitu kan. Ini sebenarnya bukan buat aneh-aneh. Dia tetap aja di situ, cuman kelihatan langka gitu-gitu aja Pak ya. Paham Pak ya? Nah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di qafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.